Pemirsa, aksi perampokan dan penganiayaan menimpa dua pemulung yang tengah tertidur di sebuah ruko di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut membuat satu orang pemulung meninggal dan satu orang lainnya kritis, sementara polisi masih memburu kedua pelaku. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi menggelar olah tempat kejadian perkara di depan ruko di Jalan Raya Fathahillah, Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang, guna mengungkap fakta dua pria manusia gerobak yang ditemukan tergeletak bersimbah darah. Satu korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk menjalani autopsi. Sementara satu orang lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi karena mengalami luka di bagian kepala dan badan. Pakai kata yang mau buka showroom tuh, katanya dibangunin kagak bangun-bangun, tahu-tahu udah meninggal tuh. Di darahnya, di mulutnya ada darahnya, ada di telinga, di kepala. Kata yang mau buka showroom. Kalau saya mau nggak ngelihat sih. Kalau saya mau melihat nggak ada orang di sini. Cuman pagi aja jam 6 saya ke pasar mah, kira saya masih tidur, masih pada geletak gitu. Masih ada geletak, belum ada orang yang nyamperin belum. Jam 6 saya karena biasa tidur di situ. Biasa tidur di situ, jadi nggak curiga dia kenapa-kenapa. Sebelumnya, aksi kejam ini terekam di kamera CCTV dan viral di media sosial. Dua pemulung yang tengah tertidur dihampiri dua orang tak dikenal dianiaya menggunakan balok kayu beberapa kali. Usai dianiaya, dua pelaku mengambil barang yang ada di tas pemulung. Polisi masih memeriksa saksi-saksi dan sejumlah barang bukti telah disita termasuk gerobak milik korban. Sementara kasus ini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. 3 aparatur sipil negara Kabupaten Aceh Tenggara tertangkap polisi saat berpesta narkoba di salah satu tempat hiburan di Kota Medan, Sumatera Utara. Ketiganya terancam pidana 20 tahun penjara. 6 tersangka digelandang ke Polrestabes Medan usai berpesta narkoba di salah satu tempat hiburan di Kota Medan, Sumatera Utara. Bahkan 3 tersangka berstatus aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. RM sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ZR, Bendahara Keuangan, dan SN, staf umum. Sementara 3 lainnya adalah sopir. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti sebutir pil ekstasi yang merupakan sisa pesta narkoba dan ponsel milik para tersangka. Sedangkan 2 wanita yang turut ditangkap berstatus sebagai saksi. 6 tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam pidana 20 tahun penjara. Sementara bandar pemasok narkoba masih diburu polisi. Tidak hanya pejabat eksekutif, anggota dewan juga terlibat kasus narkoba. Salah satunya anggota DPRD Palembang, Sumatera Selatan yang diringkus BNN karena menjadi bandar narkoba di wilayahnya. Tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Selatan dan Polda Sumatera Selatan mengungkap sindikat peredaran narkotika yang melibatkan anggota DPRD Palembang, Sumatera Selatan, Doni SH. Penangkapan Doni merupakan pengembangan dari 2 kurir berinisial W dan A yang ditangkap saat menerima paket 30.000 butir pil ekstasi. Ribuan pil terlarang tersebut kiriman seorang wanita berinisial Y di kawasan Pasar Macan Lindung, Bukit Baru, Palembang pada 22 September. Dalam jaringan narkotika tersebut, Doni yang merupakan anggota DPRD menjadi bandar narkotika. Selain menjerat Doni dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup, petugas juga menyita seluruh aset tersangka. Dan penanganan ini memang bukan hanya barang bukti saja yang kita fokuskan, bukan hanya kurir tapi juga bandar, termasuk juga kita kerahkan tim pencucian uangnya. Ya, kita sita semua aset-asetnya. Sebelumnya Doni SH ditangkap tim gabungan di sebuah kios laundry di Jalan Kecamatan Kemuning, Palembang. Dalam penggerebekan, petugas menyita 5 kg sabu dan 30.000 pil ekstasi siap edar. Diduga Doni memasok narkoba di wilayah Palembang hingga berbagai daerah lainnya di Sumatera Selatan. Jeratan narkoba telah merasuk ke mana-mana termasuk oknum aparatur sipil negara. Oknum ASN tersebut ditangkap karena menyelundupkan sabu di pinggang dan paha. Rano Dwi Putra,
Oknum ASN Kemenhub golongan 2C yang berdinas di Otoritas Bandara Ngurah Rai Bali dan Maulida teman wanitanya diperiksa usai menyelundupkan 3,90 gram sabu di Bandar Hang Nadim Batam pada Agustus lalu. Keduanya diperiksa penyidik BNNP Kepulauan Riau. Pasangan ini diringkus petugas Bea dan Cukai dan petugas Bandara Hang Nadim setelah petugas menemukan 3 kg sabu yang disimpan di bagian pinggang dan paha dari keduanya. Pegawai Kementerian Perhubungan yang bertugas di Bandara Ngurah Rai ini ditangkap setelah teman wanitanya kedapatan menyimpan 1 kg sabu di dalam celana dalam. Keduanya merupakan penumpang transit dari Pekanbaru yang tiba di Batam. Secara ilegal, yaitu dengan modus body stripping atau dilekatkan di tubuhnya. Jumlah total barang berapa, Bang? Total barangnya mencapai 3.090 gram jenis sabu-sabu. Barangnya dari mana, Bang? Barangnya berdasarkan informasi awal dari wawancara, mereka mengatakan bahwa mengambil barang tersebut di Pekanbaru, kemudian berangkat ke Batam, dan akan tujuan akhirnya adalah Surabaya. Reno mengaku sudah 3 kali meloloskan sabu dari Pekanbaru menuju Surabaya. Seragam dan kartu identitas serta kartu bebas masuk bandara jadi modalnya melenggang masuk pesawat tanpa pemeriksaan. Dalam penyelundupan sebelumnya, Rano membawa sendiri barang haram yang diakuinya milik Kadek Joko, seorang bandar narkoba besar di Bali yang saat ini mendekam di Lapas Kerobokan Bali. Keduanya terancam hukuman mati karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berbagai macam modus selalu digunakan para penyelundup narkoba untuk mengelabui petugas. Para bandar bahkan menyamarkan sabu dalam buah salak. Petugas lapas menggagalkan upaya penyelundupan pil koplo ke dalam lembaga permasyarakatan kelas 2B Jombang, Jawa Timur pada akhir Agustus lalu. Seorang pengunjung berinisial VN tertangkap ketika hendak menyelundupkan pil koplo kepada suaminya yang sedang menjalani masa hukuman. Pelaku VN sudah kedua kali menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Ia mengirimkan pil koplo yang dikemas dalam buah salak ke suaminya yang sudah mendekam di penjara sejak 2 tahun lalu. Modus penyelundupan ini membungkus pil koplo dengan kulit salak yang direkatkan menggunakan lem. Ada 32 buah salak, 9 diantaranya diisi pil koplo dengan masing-masing 190 butir. Total pil koplo yang berhasil disita berjumlah 1.815 butir. Dari keterangan pelaku, ia menerima permintaan dari suaminya melalui sambungan telepon fasilitas lapas. Ternyata di dalam sebuah kresek hitam itu berisikan lauk pauk, buah ada jeruk, dan mayoritas isinya salak. Nah, setelah dibuka, kok dipegang ada yang dirasa beda seperti salak biasanya. Akhirnya kita buka mendetail, kita buka, ternyata di dalam salak itu sudah dibuang isinya, diganti dengan pil yang diduga pil double L. Dari 30 salak itu 9 yang berisikan pil yang diduga double L. Sejak pandemi COVID-19, narapidana tidak boleh menerima kunjungan dan keluarga hanya diperbolehkan menitipkan makanan. Namun sebelum masuk ke lapas, harus melalui proses pemeriksaan. Politikus senior Amin Rais membentuk partai baru bernama Partai Umat. Kami kembali saat lagi untuk Anda.